Pertanyaannya kan kemudian apakah Yesus itu Sang Mesias? Ini pertanyaan besar juga untuk para murid, saudara-saudari. Kalau kita kemudian membaca kisah para rasul, ada kata Mesias, ini sudah maknanya makna baru. Bukan lagi Mesias politik kerajaan duniawi, tapi Mesias dalam arti mengalahkan penjajah kekal, yaitu iblis. Bayangkan Anda ini Petrus, bayangkan Anda ini Andreas, 12 murid dan semua muridnya Tuhan Yesus. Anda mikir menurut pikiran orang Yahudi, Anda merasa seperti perasaan orang Yahudi, dan Anda sudah menumpukan harapan pada Yesus dari Nazaret, dia akan menang melawan penjajah, terus disalib. Apa perasaan Anda? Ya hancur sudah, maka pulang kampung. Namun ceritanya tidak berhenti menurut Injil. Injil yang kita yakini, ternyata cerita tidak berhenti pada penyaliban, tapi apa? Ada resurrection, kebangkitan. Nah, itulah yang membedakannya. Nah, kebangkitan memberi suatu makna baru terhadap kemesiasan. Dan sebenarnya sudah pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus sebelum kebangkitan, namun tidak ditangkap atau belum ditangkap. Ilmunya para murid belum nyampe gitu loh kira-kira. Dan ternyata kalau kita membuka perjanjian lama, juga sudah dinubuatkan. Khususnya atau terutama nubuat dalam kitab Nabi Yesaya, hamba Tuhan yang menderita. Yang dibacakan setiap Jumat Agung itu salah satunya. Bacaan pertama, Jumat Agung. Nanti kalau kapan-kapan Jumat Agung, nah itulah nubuat tentang Yesus Kristus dalam perjanjian lama sebagai hamba Tuhan yang menderita. Pertanyaannya kan kemudian apakah Yesus itu Sang Mesias? Ini pertanyaan besar juga untuk para murid, saudara-saudari. Sehingga perkara ini untuk kita kan sepertinya tidak sulit. Tetapi untuk para rasul, 12 murid, 70 murid, ini persoalan besar dan bukan persoalan enteng. Ini persoalan hidup mati, soal iman yang betul-betul pertaruhannya besar. Yesus itu Sang Mesias atau bukan? Kalau kriterianya yang perjanjian lama tadi jelas bukan. Namun mereka melihat sisi yang lain, yaitu makna baru tadi itu. Yesus bangkit. Kita lihat Yohanes 2 ayat 22. Yang sebelumnya para murid nggak ngerti-ngerti, tiba-tiba setelah kebangkitan, terutama setelah Pentakosta, katakanlah secara tiba-tiba, meskipun mereka juga beriman secara berangsur-angsur sebenarnya, mereka ingat, loh ini kan Tuhan sudah bilang sebenarnya, nanti akan dibunuh, akan bangkit pada hari ketiga. Allah, kenapa kita nggak ngerti-ngerti? Karena pikirannya Mesias perjanjian lama politis tadi. Kemudian dalam cerita Emmaus yang sama tadi, Yesus mengajar, bukankah Mesias harus menderita untuk masuk kepada kemuliaannya? Lukas 24 ayat 25 dan seterusnya sampai 27. Kebangkitan Kristus menerangi itu semua. Terang baru, maknanya pun menjadi baru. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia, Yesus, membuka pikiran mereka. Pikirannya dibuka, yang tadinya pikirannya tertutup oleh gagasannya sendiri. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu mereka menemukan ternyata inilah arti Mesias dalam makna yang baru. Kisah 2 ayat 36. Kalau demikian inilah Mesias yang betul-betul yang dikalahkan tidak hanya penjajah yang manusia, penjajah manusiawi, yang dikalahkan penjajah yang paling inti, yaitu siapa? Iblis. Iblis menjajah kita sehingga kita berdosa, itu yang dikalahkan. Maka di situ keyakinan mereka muncul. Kita lihat Petrus yang dengan penuh gagah berkata, Kisah Rasul 3:12 dan seterusnya. Kisah Rasul 5 ayat 42, bagaimana getolnya mereka. Kalau kita kemudian membaca kisah para rasul, ada kata Mesias, ini sudah maknanya makna baru. Kalau kita membaca Injil, belum, pikirannya masih pikiran lama tadi. Tapi kisah rasul, karena kisah rasul menceritakan cerita setelah kebangkitan, maka ketika ada perkataan contoh dalam Kisah Rasul 5 ayat 42, Yesus adalah Mesias. Nah, kata Mesias di sini sudah beda. Bukan lagi Mesias politik kerajaan duniawi, tapi Mesias dalam arti mengalahkan penjajah kekal, yaitu iblis. Dikalahkan secara mutlak
Iblis yang membuat kita berdosa itu dikalahkan, dan kita sebagai orang-orang yang telah menjadi para pengikut iblis ditebus, dikembalikan lagi status yang menjadi anak-anak Allah. Lalu para murid melihat, kalau demikian ini Mesias sesungguhnya. Maka ketika mereka mengingat kembali Lukas 4 ayat 16, ini cerita sebelum kebangkitan, ini menjadi masuk akal. Ketika dibaca lagi setelah kebangkitan Yesus, ayat ini punya makna yang baru yang berbeda. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku, menjadikan aku sebagai Mesias. Pikiran mereka dibuka. Itulah cerita mengenai perjalanan Mesias sebagai perjalanan makna. Dari zaman Daud nyambung ke pembuangan, kehancuran, terus sampai zaman Yesus, setelah kebangkitan sampai zaman para rasul, nyambung kepada kita. Nah, kita tinggal mewarisi imannya para rasul. Yesus adalah Mesias. Kita pun meyakini Yesus adalah Mesias. Itulah kenapa Yesus disebut Kristus. Kristus artinya Mesias. Gelar itu lama-lama menjadi nama diri Yesus Kristus, artinya Yesus Sang Mesias. Tapi dalam pikiran kita orang Kristen, Mesiasnya bukan lagi dalam makna yang lama dalam kitab-kitab perjanjian lama itu. Tapi Mesias yang lain maknanya. Untuk kita, Yesus Mesias yang dijanjikan. Tapi untuk orang Yahudi yang berpikir secara Yahudi, ya tentu saja bukan. Tetapi kita tidak beriman mengikuti orang, kita beriman mengikuti imannya para rasul. Shalom Alaikum.